Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melihat satu fenomena menarik. Jadi dulu itu ada anggapan atau asumsi atau sikap atau hipotesa kepada sosok Mas Anies Rashid Baswedan pasca tidak lagi menjadi gubernur. Kira-kira asumsinya begini, atau sikap pesimis dan skeptis bahwa Mas Anies Rashid Baswedan itu popularitasnya akan menurun drastis seiring tidak memiliki jabatan gubernur. Artinya panggung politiknya itu berakhir ketika beliau tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Jadi sikap atau prediksi tersebut dilandasi bahwa ya Mas Anies akan menjadi pengangguran, ya kan, tidak punya jabatan, jadi mungkin tidak akan pernah ada yang mengundang atau tidak punya sarana untuk tampil ke ruang publik. Tetapi skeptis dan pesimis behavior ini terbantahkan secara clear dan tegas bahwa ternyata pasca tidak lagi menjadi gubernur, ya Mas Anies itu malah popularitasnya melonjak gitu. Faktanya melalui 3 lembaga survei misalkan, yaitu yang punya Yuniarto Wijaya itu Carta Politika. Carta ini dikenal sebagai lembaga yang memang amat sangat kritis terhadap kebijakan atau sosok Mas Anies. Mas Yuniarto juga seperti itu sikapnya. Kemudian lembaga survei Indopol, Mas Ratno Sulistianto, dan lembaga survei Indikator, Mas Burhanuddin Muhtadi. 3 lembaga survei ini memotret bahwa orang yang mengenal dan akan memilih Mas Anies itu ya melonjak luar biasa. Nah, itu potret dari data di lapangannya ternyata membantah sinyalemen Mas Anies akan pamornya menurun drastis. Nah, tentu saja instrumen survei ini menjadi salah satu pembuktian yang secara akademis bisa dipertanggungjawabkan. Rata-rata lembaga survei itu menangkap lonjakan yang amat sangat signifikan. Persentasenya berkisar antara 2 bahkan sampai 5%. Indopol malah menangkap hampir 5%. Elektabilitas Mas Anies melonjak drastis pasca tidak lagi menjadi gubernur, pasca dideklarasikan oleh Partai Nasdem gitu. Kemudian Mas Burhanuddin Muhtadi, Indikator, juga menangkap proses yang sama. Biasanya Mas Anies itu di bawah Ganjar dan Prabowo. Sekarang Mas Anies itu menempel ketat Ganjar Pranowo dengan selisih di dalam angka margin of error. Artinya amat sangat ketat. Nah, lagi-lagi lembaga survei itu menjadi bukti akademis yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa pamor Mas Anies malah melonjak atau naik drastis pasca tidak lagi punya bintang gubernur di pundaknya atau jabatan gubernur. Yang kedua, kalau kita lihat survei lapangan ya secara kasat mata, bisa lewat televisi, media cetak, media elektronik, bahkan di jagat sosial media, setiap kali Mas Anies datang ke satu tempat, diundang Partai Nasdem atau relawan atau kombinasi keduanya, animo masyarakat untuk menghadiri dan berjumpa pada acara Mas Anies menyapa atau silaturahmi kebangsaan
itu luar biasa membludak. Coba saja dicek acara Mas Anies mulai dari Medan, kemudian berlanjut ke Ciamis, Tasik, kemudian berlanjut ke Palu, ya kan, berlanjut kemarin ke Aceh, Banda Aceh, yang izinnya agak-agak dipersulit karena dibatalkan secara mendadak sebelum acara beberapa hari mendekati acara. Kemudian berpindah ke Sumatera Barat, ya kan, berpindah Mas Anies ke Riau. Animonya begitu luar biasa, bahkan sejak kedatangan di bandar udara Mas Anies sudah disambut. Artinya, ya kan, masyarakat itu memiliki sambutan dan kerinduan luar biasa atas sosok Mas Anies Rashid Baswedan. Bahkan, ya kan, kalau dulu dalam tanda petik Mas Anies itu dibelenggu, dalam tanda petik, atau terbelenggu oleh jabatannya sebagai gubernur, sehingga ya kunjungan ke daerah-daerah lain itu dianggap untuk apa gitu, dan jelas untuk bersosialisasi. Kalau masih mengemban jabatan gubernur, maka pergerakannya terbatas. Belum bergerak saja Mas Anies sudah nomor 3. Jadi pada saat beliau menjadi gubernur, ya kan, dan disurvei, beliau itu sudah berada dari posisi ketiga dalam setiap lembaga survei. Jadi masuk 3 besar. Nah, ketika Mas Anies tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, beliau tidak punya jabatan apapun yang membelenggu untuk berada di satu lokasi tertentu. Artinya justru ketika Mas Anies tidak lagi gubernur, dia punya waktu amat sangat luang mengunjungi para senior, para tokoh, para relawan, bahkan partai-partai yang mendukungnya atau akan mendukungnya juga bisa didatangi secara bebas oleh Mas Anies. Justru keuntungan luar biasa ketika Mas Anies tidak lagi menjadi gubernur, ya kan. Nah, itu juga banyak orang yang yakini, termasuk saya sendiri, ketika misalkan berdiskusi atau berdebat dengan teman-teman yang menganggap dan memprediksi Mas Anies itu akan tenggelam seiring dengan jabatannya berakhir, saya berada dalam posisi memprediksi bahwa kebalikannya. Justru Mas Anies punya waktu dari Oktober, ya kan, sampai 14 Februari. Jadi beliau punya waktu 1 tahun untuk bersosialisasi kepada penduduk seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak lagi boleh memilih pemimpin kucing dalam karung. Apa gagasannya, apa rekam jejaknya, apa yang sudah ia perbuat. Jangan artifisial yang dibuat itu, apalagi kebohongan-kebohongan yang di kemudian hari terbukti bahwa itu hanya gimmick politik. Kita harus membolehkan setiap calon presiden atau cawapres atau tokoh yang potensial untuk berkunjung ke seluruh Indonesia. Tidak boleh ada yang dihalang-halangi, silakan saja, ya kan, dan masyarakat menilai, ya kan, apakah memang sosok ini akan membawa perubahan, perbaikan, dan harapan di kemudian hari. Jadi Mas Anies punya waktu sedemikian panjang untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Terserah masyarakat yang akan memilihnya. Yang lain juga boleh, silahkan berkunjung. Mas Ganjar, Prabowo, Mbak Puan mau kemanapun, ke Banda Aceh, ke Palu, ya kan, yang pernah didatangi oleh Mas Anies, misalkan, silahkan saja. Biarkan masyarakat menilai dan jangan dihalang-halangi. Jadi sekali lagi sudah terbantahkan bahwa ya dugaan atau prediksi Mas Anies akan merosot drastis sejak tidak lagi gubernur, ternyata kebalikannya, kawan baik semua. Demikian, dan ini akan sangat menarik seiring dengan waktu. Jadi kita harus mengupas satu persatu tokoh kita ini, ya kan, untuk melihat bagaimana mereka-mereka ini akan memimpin ke depan Indonesia.
Demikian kawan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.